Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Naila Arika dengan NIM 06021382530082 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi presentasi saya yang berjudul Bahasa Daerah Identitas yang Mulai Pudar. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Apa itu bahasa daerah? Bahasa daerah atau bahasa regional adalah bahasa yang diturunkan secara turun-temurun kepada pewaris selanjutnya di suatu wilayah dengan negara yang berdaulat. Di Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 700 bahasa daerah dan menduduki urutan kedua sebagai bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini yang memiliki kurang lebih 800 bahasa daerah. Namun, semakin berkembangnya zaman dan era globalisasi saat ini, penggunaan bahasa daerah sedikit demi sedikit mulai terancam punah, dikarenakan kebanyakan anak-anak lebih memilih untuk mempelajari dan fasih dalam bahasa Inggris. Karena kebanyakan hal di dunia ini juga, bahasa Inggris menjadi alat komunikasi sebagai selanjutnya, makna dan peran bahasa daerah dalam kehidupan bangsa. Yang pertama, bahasa daerah dan identitas budaya. Bahasa daerah adalah cermin identitas masyarakat setempat. Setiap bahasa daerah mengandung ekspresi khas yang tidak bisa sepenuhnya diterjemahkan dalam bahasa lain. Misalnya, bahasa Jawa memiliki tingkatan bahasa seperti krama dan krama inggil. Tingkatan bahasa ini mencerminkan tata krama dan penghormatan terhadap dalam berinteraksi. Hal ini juga tidak hanya berpengaruh pada berbicara, tetapi dapat membentuk karakter dan sikap masyarakatnya. Di daerah Papua sendiri, bahasa daerah dipergunakan untuk mengenalkan kisah-kisah leluhur dan legenda setempat. Kisah-kisah ini memiliki fungsi untuk mengenalkan masyarakatnya terhadap nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan kerja keras, sehingga nilai-nilai ini tidak terlupakan. Setiap bahasa daerah juga digunakan sebagai dalam upacara adat, tari-tari tradisional, dan lagu-lagu tradisional. Ini bukan hanya sekadar seni pertunjukan, tetapi juga dapat mengambil sebagai nilai-nilai yang akan terjaga untuk generasi berikutnya. Yang kedua, ada bahasa daerah sebagai warisan budaya. UNESCO mengakui bahwa bahasa daerah sebagai bagian dari warisan budaya yang tak ternilai. Setiap bahasa yang ada di dunia menyimpan kearifan lokal dan pola pikir yang unik, seperti bahasa Minangkabau yang memiliki arti dan lebih mengarah kepada peribahasa, dan pepatah yang memiliki makna syarat dan nilai kehidupan. Berdasarkan data dari Badan Kebudayaan Indonesia, sekitar 139 bahasa daerah mulai terancam punah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk modernisasi, migrasi, dan serta minimnya penggunaan bahasa daerah di pendidikan formal. Dan yang terakhir, bahasa daerah sebagai kekayaan yang tak ternilai. Bahasa daerah merupakan salah satu aset kebudayaan yang tak ternilai harganya. Melalui bahasa, masyarakat dapat mengekspresikan identitas, nilai-nilai budaya, serta pandangan hidup yang khas. Oleh karena itu, pelestarian bahasa daerah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Setiap masyarakat harus memiliki perannya untuk menjaga bahasa daerah agar tetap bisa digunakan, diajarkan, dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Selanjutnya, pentingnya pelestarian bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu bukti keberadaan peradaban suatu masyarakat di masa lalu, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan demikian, bahasa daerah yang dipahami sebagai suatu sistem pengetahuan yang mengandung nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap perilaku mereka. Jadi, pelestarian bahasa daerah ini hal yang sangat penting karena semakin berkembangnya zaman, bahasa daerah sedikit demi sedikit mulai terancam punah. Selanjutnya, penyebab punahnya bahasa daerah. Yang pertama, ada pengaruh bahasa mayoritas di mana bahasa daerah tersebut digunakan. Contohnya seperti kaum etnik Yaben yang menggunakan bahasa Melayu Papua di tanah Papua. Hal ini mengalami pergeseran dan perancaman yang kuat sehingga masyarakat etnik Yaben sedikit kesusahan dalam berbahasa.
Selanjutnya, kondisi masyarakat penuturnya yang bilingual atau bahkan multilingual. Kondisi ini di mana penutur memiliki kemampuan untuk berbahasa lebih dari satu bahasa atau multibahasa. Hal ini menyebabkan adanya alih kode dan campur kode. Selanjutnya, faktor globalisasi. Seperti yang kita tahu, bahasa Inggris saat ini digunakan untuk keperluan apapun, mulai dari pekerjaan, sekolah, hingga keluarga. Karena inilah kita harus terus menjaga bahasa daerah agar ketika kita gunakan masih bisa berseimbangan dengan bahasa lain. Selanjutnya ada faktor migrasi. Faktor migrasi ini salah satu contohnya seperti seseorang merantau dari luar kota atau luar negeri, kemudian mereka kembali lagi ke daerah masing-masing tapi tidak menggunakan bahasa daerahnya dengan beralasan kalau bahasa daerahnya sedikit mengarah ke arah kampungan atau mereka yang terlalu bergengsi untuk menggunakan bahasa daerah tersebut. Selanjutnya ada perkawinan antar etnik. Perkawinan antar etnik ini memicu juga pergeseran bahasa daerah yang dimana dalam satu keluarga harus memilih salah satu bahasa agar bisa digunakan dalam sehari-hari. Yang kedua, ada bencana alam dan musibah juga dapat turut menjadi penyebab kepunahan sebuah bahasa. Hal ini terjadi saat tahun 1918 bahasa Pauli mengalami gempa bumi dan tsunami sehingga banyak penutur yang meninggal di saat kejadian tersebut dan muncullah bahasa-bahasa baru. Selanjutnya, kurangnya penghargaan terhadap bahasa etnik sendiri. Di kondisi ini, kebanyakan orang menganggap bahasa daerah itu terlalu bergengsi dan kampungan, sehingga banyak masyarakat jarang menggunakan bahasa daerah dan lebih memilih ke bahasa pergaulan internasional karena lebih mudah digunakan dan lebih fleksibel saat kita mulai berbicara dengan orang lain. Selanjutnya, kurangnya intensitas komunikasi berbahasa daerah dalam berbagai ranah, khususnya dalam ranah rumah tangga. Biasanya ini terjadi ketika generasi tua dan dengan generasi muda tidak bisa saling berkompromi satu sama lain, yang dimana orang tua juga tidak memperkenalkan bahasa daerah mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Selanjutnya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi tidak terlalu mempengaruhi, tetapi banyak penutur yang sering mengganti bahasanya dengan alasan motif ekonomi. Yang terakhir, faktor bahasa Indonesia. Faktor ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi kita sekarang karena kita kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi sehari-hari daripada bahasa daerah kita sendiri. Selanjutnya, dampak punahnya bahasa daerah. Yang pertama, kehilangan identitas budaya. Kehilangan identitas budaya ini adalah hal yang sangat serius karena ketika kita kehilangan identitas budaya, penggunaan bahasa daerah juga semakin terancam punah karena sedikitnya masyarakat mengenalkan bahasa daerah kita ke generasi berikutnya. Selanjutnya, kehilangan pengetahuan lokal. Ini juga sangat penting untuk kita atasi karena sebagian besar daerah sudah mulai tidak menggunakan bahasa daerahnya sebagai pengetahuan lokal, khususnya di sekolah-sekolah tertentu. Yang terakhir, krisis multikulturalisme, yang dimana ini terjadi dan memunculkan homogeneralisasi budaya yang mengarah pada krisis bahasa daerah yang mulai terancam punah. Kemudian ada upaya pelestarian bahasa daerah. Yang pertama, mengintegrasikan bahasa daerah dalam pendidikan formal. Hal ini dapat kita lakukan ketika kita menjadi seorang pendidik. Kita juga harus mengajarkan kepada anak didik kita untuk tahu bahasa daerah itu apa saja. Kemudian kita dapat juga mencampurkannya dengan mata pelajaran lain agar bahasa daerah juga dapat digunakan dalam pendidikan formal. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk melestarikan bahasa daerah. Zaman sekarang, media platform,
kemudian sosial media itu sudah banyak sekali menggunakan bahasa daerah sebagai konten untuk akun-akun mereka. Tidak hanya itu, sekarang juga materi bahasa daerah sudah mulai banyak berada di aplikasi YouTube sehingga anak-anak maupun orang dewasa dapat melihat dan mempelajarinya secara langsung. Yang ketiga, mendukung kegiatan komunitas bahasa daerah. Komunitas ini bisa diadakan melalui festival bahasa daerah, festival budaya. Melalui kegiatan tersebut, bahasa daerah dapat terus diajarkan dan terus dilestarikan dan mungkin dapat juga diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kemudian dokumentasi bahasa daerah oleh peneliti dan akademisi. Dokumentasi ini mengumpulkan kosakata, tata bahasa, dan juga kumpulan-kumpulan bahasa daerah yang mungkin bisa langsung diajarkan kepada anak didik agar mereka mengetahui dan mempelajari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, mendorong penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat penting karena sebagian wilayah Indonesia menggunakan bahasa daerah masing-masing dan lebih nyaman menggunakan bahasa mereka sendiri ketimbang mereka menggunakan bahasa Indonesia. Karena sejak dari kecil mereka sudah diajarkan untuk berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Baik, dan terakhir kesimpulan dari materi ini, bahasa daerah bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan cerminan identitas, jati diri, dan warisan budaya negara. Maka dari itu, jangan biarkan hal ini dapat menyebabkan hilangnya sebagian dari kekayaan budaya dan karakter bangsa. Kita sebagai generasi yang telah mewariskannya harus tetap menjaga bahasa daerah ini untuk generasi yang mendatang agar bahasa daerah tetap hidup, berkembang, dan dapat diwariskan lagi ke generasi yang berikutnya. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.